Baik, kita lanjutkan kembali ya. Setelah Anda membuat dua buah objek dengan cara yang sama, kita akan coba mengedit kembali objek yang pertama yang sudah Anda buat ya. Caranya, Anda klik pick tool terlebih dahulu dan aktifkan objek yang pertama. Nah, setelah aktif, baik. Saya hanya akan fokus ke objek yang pertama saja. Untuk yang kedua, kita abaikan dulu ya. Saya geser seperti ini tampilannya. Nah, setelah Anda bengkokkan ke semua sisi pada objek A, ataupun nanti yang sudah Anda lakukan pada objek B, langkah selanjutnya adalah kita akan mengedit ya, tiga sisi yang ada pada objek A, ataupun objek B, ataupun objek yang lain. Caranya masih sama, menggunakan shape tool, ya, dekati shape. Nah, dari objek A tadi sudah ada titik potongnya. Ini titik potong, ini titik potong, dan ini adalah titik potong yang sisi A karena sudah nyerong ke atas 1 cm. Oke, caranya seperti ini. Anda boleh klik pada titik potong 3 cm yang pertama, muncul. Lalu dekati di bagian atas pada tool properties ada add node, delete node, dan seterusnya ya. Nah, di situ ada bisa Anda tambahkan node karena memang kita akan melakukan add node dan seterusnya. Atau boleh saja pada titik potong 3 cm, saya akan lebih cenderung mengarahkan Anda dengan cara klik mouse kanan. Nah, di situ ada pilihan ADD. Ya, silakan Anda klik. Nah, setelah Anda klik, akan muncul 4 buah panah A, B, C, dan D. Di mana dua panah saling berhadapan, A dengan B, C dengan D. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya sisi A sudah ada dua batasan, ya, sisi batasan A, batasan B. Nah, langkah selanjutnya, silakan Anda lakukan cara yang sama untuk sisi B, ya. ADD, lepas. Ini pun sama, ada 4 panah. Baik, ada 4 panah. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian sisi B juga sama. Klik mouse kanan. ADD. Nah, kalau sudah Anda tambahkan 4 panah pada tiap-tiap sisi, barulah kita mulai mengedit. Sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, tinggal Anda cermati. Untuk sisi A, panah 2 selalu bersamaan pergerakannya dengan panah 3. Pun halnya dengan panah 1, bergeraknya kurang lebih sama seperti panah 4. Ya, seperti itu. Oke, maka langkah selanjutnya adalah kalau kita tidak berikan perintah pada panah ini, ya, maka yang terjadi adalah kalau saya akan menggeser panah nomor 2 ya, 1, 2, 3, 4. Contoh, saya klik tahan pada panah nomor 2, lalu saya geser. Nah, Anda lihat, panah nomor 3 mengikuti pergerakan mouse saya yang saya gunakan. Kalau saya gerakannya ke bawah, maka dia ke atas. Kalau saya gerakannya ke kiri, maka dia ke kiri juga. Kalau saya ke kanan, maka dia ke kiri bawah ya. Pergerakannya 1 cm. Nah, seperti ini. Oke, ini saya batalkan dulu. So, biar panah 2 dan panah 3 ini tidak bersamaan pergerakannya, maka kita harus batasi. Cara batasinya seperti tadi, boleh Anda gunakan tool properties ya, atau langsung saja pakai mouse di sini. Ya, caranya dekati panahnya, klik mouse kanan, kusep-kusep. Ya, kus atau kusep-kusep. Anda klik. Kemudian Anda lihat pergerakannya. Misalkan panah 1 turun, panah 2 maaf. Anda lihat panah 1, 2, 3, dan 4 tidak bergerak. Ya, dia diam. Nah, pun halnya juga dengan panah 3. Klik mouse kanan, tukus ya. Pusap-pusap sudah, tinggal Anda drag saja. Nah, seperti ini contohnya. Ya. Baik, saya ulang lagi. Setelah Anda kusap-kusap, maka langkah selanjutnya adalah
pindahkan panah 2, turun 2 cm ke bawah. 1, 2. Ya. Nah, kalau sudah turun 2 cm, pun halnya panah 3. 1, 2. Ya. Dan panah 1 dan panah 4 yang belum berpindah. Caranya, misal saja kita gunakan panah 1 naik 1 cm, bergerak ke kanannya misalnya 4 cm. Ya. 0, 1, 2, 3. 3 cm lah ya. Dan panah yang 3 sudah, panah 4 nggak ada. Nah, caranya gini. Klik pada titik potongnya tadi, munculkan panahnya. Nah, ini pun sama juga. Gerakkan saja ke atas. Hasilnya seperti ini. Oke, Anda lihat di layar Anda bahwa sisi A sudah berubah menjadi objek yang berbeda. Sisi A. Ingat caranya ADD, kusep, drag, dan drop. Oke. Kita mulai untuk sisi berikutnya. Nah, untuk sisi B dan C, pergerakannya sama persis, ya. Ini adalah titik potong B, titik potong C. Cukup dipahami kalau sisi B ini bergeraknya ke atas, sedangkan sisi C bergeraknya ke kanan, ke dalam ya, bukan keluar. Lain cerita kalau dia mulainya bergerak ke luar pada sisi B, maka sisi C tinggal mengikuti saja. Oke, ini saya geser ke bawah sedikit. Saya ambil yang sisi titik potongnya. Kemudian masih menggunakan shape tool, ya, masih menggunakan shape tool. Langsung saja kusep. Nah, setelah itu titik potongnya kita naikkan 1 cm. Ya, titik potong naik 1 cm. Oke, terus panahnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, panah 1. Turun menyerong ke kiri bawah 2 cm. 1, 0, 1, 1, 2. Oke, ini adalah panah 1, saya undo dulu. Turun menyerong ke kiri bawah 2 cm. 1, 0, 1, 2. Lepas. Ya. Pun halnya dengan sisi yang lain. Nah, yang baru kita gerakan adalah titik potong dan panah 1. Biar Anda nggak bingung, kita samakan gerakannya untuk sisi yang C. Seperti ini, titik potongnya klik mouse kanan, kusep saja. Tadi pergerakannya titik potong, yang B naik ke atas, maka yang C bergeser ke kanan. Dan panah 1 turun 1, 2, 3. Sini ya. Baik, sudah sama bukan? Nah, jadi seperti ini. Apakah sampai di sini cukup? Kalau cukup, selesai. Tapi kalau Anda tidak merasa cukup, kita bisa edit lagi. Nah, langkahnya seperti ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, setelah Anda membuat 2 buah objek dengan cara yang sama, kita akan coba mengedit kembali objek yang pertama yang sudah Anda buat. Ya, caranya, Anda klik pick tool terlebih dahulu dan aktifkan objek yang pertama. Nah, setelah aktif, baik. Saya hanya akan fokus ke objek yang pertama saja. Untuk yang kedua, kita abaikan dulu ya. Saya geser seperti ini tampilannya. Nah, setelah Anda bengkokkan ke semua sisi pada objek A, ataupun nanti yang sudah Anda lakukan pada objek B, langkah selanjutnya adalah kita akan mengedit ya 3 sisi yang ada pada objek A, ataupun objek B, ataupun objek yang lain. Caranya masih sama, menggunakan shape tool, ya, dekati shape. Nah, dari objek A tadi sudah ada titik potongnya. Ini titik potong, ini titik potong, dan ini adalah titik potong yang sisi A karena sudah nyerong ke atas 1 cm. Oke, caranya seperti ini. Anda boleh klik pada titik potong 3 cm yang pertama, muncul. Lalu dekati di bagian atas pada tool properties ada add node, delete node, dan seterusnya ya. Nah, di situ ada bisa Anda tambahkan node
karena memang kita akan melakukan add node dan seterusnya. Atau boleh saja pada titik potong 3 cm, saya akan lebih cenderung mengarahkan Anda dengan cara klik mouse kanan. Nah, di situ ada pilihan ADD. Ya, silakan Anda klik. Nah, setelah Anda klik, akan muncul 4 buah panah A, B, C, dan D. Di mana 2 panah saling berhadapan, A dengan B, C dengan D. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya sisi A sudah ada 2 batasan, ya. Batasan A, batasan B. Nah, langkah selanjutnya, silakan Anda lakukan cara yang sama untuk sisi B, ya. ADD, lepas. Ini pun sama, ada 4 panah. Baik, ada 4 panah. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian sisi B juga sama. Klik mouse kanan. ADD. Nah, kalau sudah Anda tambahkan 4 panah pada tiap-tiap sisi, barulah kita mulai mengedit. Sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, tinggal Anda cermati. Untuk sisi A, panah 2 selalu bersamaan pergerakannya dengan panah 3. Pun halnya dengan panah 1, bergeraknya kurang lebih sama seperti panah 4. Ya, seperti itu. Oke, maka langkah selanjutnya adalah, kalau kita tidak berikan perintah pada panah ini, ya, maka yang terjadi adalah, kalau saya akan menggeser panah nomor 2, ya, 1, 2, 3, 4. Contoh, saya klik tahan pada panah nomor 2, lalu saya geser. Nah, Anda lihat, panah nomor 3 mengikuti pergerakan mouse saya yang saya gunakan. Kalau saya gerakinnya ke bawah, maka dia ke atas. Kalau saya gerakannya ke kiri, maka dia ke kiri juga. Kalau saya ke kanan, maka dia ke kiri bawah, ya. Pergerakannya 1 cm. Nah, seperti ini. Oke, ini saya batalkan dulu. So, biar panah 2 dan panah 3 ini tidak bersamaan pergerakannya, maka kita harus batasi. Cara batasinya seperti tadi, boleh Anda gunakan tool properties, ya, atau langsung saja pakai mouse di sini. Ya, caranya, dekati panahnya, klik mouse kanan, kusep-kusep. Ya, kus atau kusep-kusep. Anda klik. Kemudian Anda lihat pergerakannya. Misalkan panah 1 turun, panah 2 maaf. Anda lihat panah 1, 2, 3, dan 4 tidak bergerak. Ya, dia diam. Nah, pun halnya juga dengan panah 3. Klik mouse kanan, tukus, ya. Kusep-kusep sudah, tinggal Anda drag saja. Nah, seperti ini contohnya. Ya. Baik, saya ulang lagi. Setelah Anda kusep-kusep, maka langkah selanjutnya adalah pindahkan panah 2 turun 2 cm ke bawah. 1, 2. Ya. Nah, kalau sudah turun 2 cm, pun halnya panah 3. 1, 2. Ya. Dan panah 1 dan panah 4 yang belum berpindah. Caranya, misal saja kita gunakan panah 1 naik 1 cm, bergerak ke kanannya misalnya 4 cm, ya. 0, 1, 2, 3. 3 cm lah, ya. Dan panah yang 3 sudah, panah 4 nggak ada. Nah, caranya gini. Klik pada titik potongnya tadi, munculkan panahnya. Nah, ini pun sama juga. Gerakkan saja ke atas. Hasilnya seperti ini. Oke, Anda lihat di layar Anda bahwa sisi A sudah berubah menjadi objek yang berbeda. Sisi A. Ingat, caranya ADD, kusep-kusep, drag, dan drop. Oke. Kita mulai untuk sisi berikutnya. Nah, untuk sisi B dan C, pergerakannya sama persis, ya. Ini adalah titik potong B, titik potong C. Cukup dipahami kalau sisi B ini bergeraknya ke atas, sedangkan sisi C bergeraknya ke kanan, ke dalam, ya, bukan keluar. Lain cerita kalau dia mulainya bergerak ke luar pada sisi B, maka sisi C tinggal mengikuti saja.
Oke, ini saya geser ke bawah sedikit. Saya ambil yang titik potongnya. Kemudian masih menggunakan shape tool, ya, masih menggunakan shape tool. Langsung saja kusep-kusep. Nah, setelah itu titik potongnya kita naikkan 1 cm. Ya, titik potong naik 1 cm. Oke. Terus panahnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Panah 1. Turun menyerong ke kiri bawah 2 cm. 1, 0, 1, 1, 2. Oke, ini adalah panah 1. Saya undo dulu. Turun menyerong ke kiri bawah 2 cm. 1, 0, 1, 2. Lepas. Ya. Pun halnya dengan sisi yang lain. Nah, yang baru kita gerakan adalah titik potong dan panah 1. Biar Anda nggak bingung, kita samakan gerakannya untuk sisi yang C. Seperti ini, titik potongnya klik mouse kanan, kusep-kusep saja. Tadi pergerakannya titik potong, yang B naik ke atas, maka yang C bergeser ke kanan. Dan panah 1 turun 1, 2, 3. Sini ya. Baik, sudah sama bukan? Nah, jadi seperti ini. Apakah sampai di sini cukup? Kalau cukup, selesai. Tapi kalau Anda tidak merasa cukup, kita bisa edit lagi. Nah, langkahnya seperti ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, selamat pagi. Salam sehat selalu kepada kita semua. Stay at home. Biarkan pandemi ini berakhir. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan coba mulai menggunakan Corel. Di mana Corel yang saya gunakan ini adalah yang portable. Ya, artinya portable ini tidak terlalu memaksakan PC ataupun laptop Anda bekerja dengan keras ya, dan tidak perlu diinstal. Nah, caranya, sebelum saya hanya pakai portable, saya cukup double klik pada Corel Draw-nya saja. Dia akan berproses. Nah, yang saya gunakan ini adalah X5. Ya. Berapapun Corel yang Anda gunakan, baik. Ini saya pilih new blank document saja. Lalu ada pesan create new document. Untuk sementara kita okekan saja dulu. Sudah tidak bisa kita apa-apakan. Karena ini ada defaultnya. Nah, setelah Anda berada di dalam Corel, ini saya perbesar dulu tampilannya. Anda akan dibawa pada sebuah tampilan seperti ini. Baik, familiar ya? Oke. Di dalam Corel, diawali dengan Corel Draw X5. Ini adalah baris judul. Nanti kalau sudah ada file di sini akan ada pesan nama file yang Anda gunakan. Turun satu baris di bawahnya adalah baris menu seperti biasa, daripada menu help, menu file sampai dengan menu help. Dan turun satu baris di bawahnya adalah baris menu ya. Baris toolbar standar, maaf, diawali dengan new sampai dengan option. Kemudian di bawahnya adalah baris properties bar ya. Di mana properties bar ini berhubungan dengan satu buah kolom ya. Di sini adalah namanya toolbox ya. Toolbox ini dapat Anda gunakan untuk memilih tool-tool yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, hubungannya dengan toolbar properties di bagian atas. Contoh, misalkan saya klik zoom tool pada toolbox, maka tampilan daripada toolbar properties akan mengikuti tool yang saya klik pada toolbox, yaitu zoom. Bisa Anda lihat, defaultnya adalah pick tool. Baik, di sebelah bawahnya ada baris judul, baris status ya. Dan di situ ada 1 of 1, page 1. Ini menandakan bahwa kita baru punya satu page ya, drawing page-nya. Kemudian yang warna putih adalah tempat kita menggambar secara keseluruhan. Dilanjutkan dengan adanya seperti penggaris yang vertikal. Sebelah kiri bisa Anda lihat di layar Anda masing-masing, dan sebelah kanan atas ada yang horizontal.
Kemudian bergerak sebelah kanan ada object properties, ya. Object properties ini berhubungan dengan objek yang nanti kita buat, dan ada komposisi warna. Baik, kalau di layar Anda tidak ada object properties, misalkan ini saya hapus dulu, lalu warnanya juga saya hilangkan seperti ini. Anda tidak perlu khawatir, Anda cukup klik mouse kanan, munculkan shortcut menu di situ. Silakan Anda aktifkan properties, atau cukup tanpa harus menggunakan klik mouse kanan, Anda bisa mengaktifkannya dengan tekan tombol Alt, ditahan, dan tombol Enter. Hasilnya akan seperti ini. Ya. Di dalam properties ada dua pilihan, fill dan outline, berhubungan dengan garis objek dan warna objek. Lalu, jika Anda ingin menginginkan warna, memunculkan tombol pilihan warna, simple saja caranya. Dekati menu window, kemudian color palette. Silakan Anda pilih di situ. Kita pakai yang default palette saja, ya. Nah, setelah seperti ini, agar dia terpampang seperti di awal tadi, ya, tampilannya seperti vertikal itu, cukup Anda dekati pada baris judul dia itu default palette-nya, kemudian klik tahan, geser saja ke kanan hingga ada perubahan seperti di layar Anda di depan, bisa Anda lihat kalau sudah lepas. Baik, itu pengenalan awal. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan. Ya, saya rasa cukup jelas ya. Baik, langkah berikutnya, kita akan mengubah drawing unitnya menjadi satuan yang kita pakai yang default yang kita sering gunakan adalah cm. Maka caranya, Anda klik unit, lalu Anda pilih cm. Ya, Anda klik unit, dari satuan inci ataupun milimeter yang terpakai, kita pilih cm. Setelah itu, kita juga harus mengatur option daripada cm. Ya, drawing unit yang sudah kita atur menjadi cm, ini pun harus kita setting ulang atau kita atur ulang pada pilihan tool option. Ya, pada toolbar standar di bagian atas, Anda dekati. Ada satu buah tools yang namanya option, atau cukup dengan Ctrl J. Ya, tool option berada di bawah menu help. Anda dekati, klik seperti di depan, ya, seperti yang Anda lihat. Akan muncul sebuah tampilan seperti itu, sebuah jendela option, dan di situ sudah terpilih grid. Ya, Anda lihat di situ, yang saya punya adalah 2,0. Nah, ini harus kita rubah menjadi 1,0. Ya, caranya ngerubah gampang. Anda dekati nilainya. Anda boleh blok seperti yang saya lakukan, atau Anda boleh klik lambang kepala panah ke bawah. Ya, jadi 1,0. Yang vertikal pun sama, 1,0. Baik, kemudian Anda pilih show grid, kemudian show grid S-line atau S-dot. Kalau kita pilih show grid S-line, berarti garis-garis bantunya akan berupa seperti garis-garis panjang, menimbulkan sebuah kotak-kotak kecil, ya. Atau saya cenderung pribadi untuk menggunakan show grid S-dot, hanya titik. Baik, Anda boleh samakan dengan saya atau tidak, it's okay, itu pilihan Anda. Yang penting Anda paham saja dulu, ya. Baik, saya pilih show grid S-dot. Kemudian ada kata snap to grid. Nah, snap to grid ini Anda aktifkan saja, dikarenakan snap to grid ini memudahkan Anda untuk menandakan apakah mouse yang Anda drag itu atau objek yang nantinya Anda akan buat itu pas pada titik grid line-nya. Ya, jadi kita aktifkan saja. Kemudian kita OK saja. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Saya pilih S-dot, hasilnya seperti ini. Kalau tadi Anda pilih S-line, Anda bisa lihat di layar Anda masing-masing, ya. Ya, contoh saya pilih S-line, ya. Saya kembalikan lagi option. Nah, show grid S-line saya aktifkan, kemudian saya OK. Hasilnya seperti ini, ya. Seperti buku matematika, ya, Matblock kalau nggak salah. Oke, saya kembalikan lagi ke menu option. Saya pilih show grid S-dots. Nah, Anda boleh silakan pilih masing-masing saja, bebas. Yang penting Anda bisa menggunakannya. Baik, kalau sudah seperti ini, kita akan coba membuat objek yang berukuran 6 x 6. Tapi, kita akan coba menggunakan guideline atau garis bantu dalam membatasi objek berukuran 6 x 6. Garis bantu bisa kita munculkan di bagian atas pada ruler. Ini rulernya, ya.
kita dekati, yang ada angka 0 dan seterusnya, maka secara otomatis indikator mouse akan berubah menjadi warna abu-abu. Ini adalah ruler yang horizontal, ya, guideline yang horizontal. Sedangkan yang vertikal ada di sebelah kirinya. Ini. Kembali dengan cara yang sama, dekati dengan garis bantunya tadi, ya, mistarnya. Kemudian klik tahan. Baik, saya ambil yang vertikal dulu. Nah, dampak daripada snap to grid, Anda lihat dengan pergerakan mouse ada kata grid dan seterusnya. Ini artinya dampaknya itu, ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan snap objek berikutnya, klik tahan. Nah, kita buat 6 cm. 4, 5, 6. Dan berikutnya, ya. Berikutnya tidak ada, kita lanjutkan dengan yang horizontal. Nah, caranya sama seperti tadi yang vertikal. Kita klik tahan, geser ke bawah, ya, 1. Kemudian klik tahan lagi. Untuk yang kedua, sama seperti tadi, kita buat 6 cm. Kalau Anda ragu-ragu, hitung saja. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Baik, kalau sudah seperti ini, barulah kita akan membuat objek dengan batasan 6 kali 6. Agar memudahkan Anda semua, kita akan fokus pada tampilan 6 kali 6 ini. Caranya seperti apa? Baik, ikuti panduan saya. Dekati mouse Anda ke arah toolbox, ya, dan Anda cari zoom. Zoom tool seperti loops, ya, kaca pembesar. Kalau anak IPA pasti tahu, IPS juga jangan khawatir, Anda pasti tahu. Dekati zoomnya, Anda klik saja. Nah, kemudian dekati mouse yang Anda gunakan itu ke arah guideline yang sudah Anda buat. Kemudian klik tahan. Nah, kotaknya seperti di depan, ya, kotaknya seperti di layar Anda masing-masing. Kenapa tidak Anda klik-klik saja? Jawabannya sederhana. Kalau Anda lakukan klik, ya, Anda akan diberikan tampilan yang lebih luas. Tapi, kalau Anda lakukan klik tahan pada ukuran 6 kali 6, maka yang ditampilkan kurang lebih secara utuh dan lebih maksimal adalah yang berukuran 6 kali 6. Nah, contohnya seperti ini. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, kita berlanjut. Oke, silakan dicoba dulu. Ya, saya akan tunggu.